Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pondasi iman Kristen. Dan hari ini kita akan melanjutkan juga tentang topik Alkitab adalah firman Allah. Namun kita akan membahas dalam bagian kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Pentateuch. Di dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan dari kitab-kitab Taurat ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Kiranya penjabaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kitab-kitab Taurat. Kita akan belajar tentang kitab-kitab Taurat, namun kita akan mereview kembali bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ia adalah sumber kebenaran, perkataan Allah kepada manusia. Alkitab disebut firman Allah oleh karena setiap kata-kata di dalamnya diilhamkan oleh Allah. 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, kalau kita melihat kembali, mereview kembali bahwa kitab yang kita percaya itu ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ada 39 buku dan Perjanjian Baru ada 27 buku. Dan di dalam Perjanjian Lama pun ada beberapa hal yang dibagi-bagi, yaitu kitab-kitab Torah yang nanti kita akan pelajari, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, kitab-kitab nubuatan yang terdiri dari kitab-kitab nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, kalau kita melihat di dalam layar, di situ ada beberapa bagian kitab-kitab yang sudah dibagi-bagi. Jadi kita akan pelajari bersama-sama hal ini. Namun kita akan memfokuskan hari ini tentang Pentateuch atau Taurat. Apa sih yang dimaksud dengan Pentateuch atau Taurat itu sendiri? Kita akan lihat. Pentateuch adalah istilah yang dikenakan pada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kata Pentateuch berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentatheokos, yang terdiri dari dua kata, yaitu penta yang berarti 5 dan theokos yang sebenarnya memiliki arti implementasi atau pelaksanaan. Namun istilah ini selanjutnya diartikan dengan tindakan membawa gulungan kitab. Jadi istilah Pentatheokos yang dipergunakan untuk merujuk pada 5 kitab dalam Perjanjian Lama ini pertama kali digunakan pada abad kedua Masehi. Jadi hal ini adalah hal yang sudah ada pada masa itu. Jadi sekarang kita akan melihat apa itu Torah. Jadi kata Torah itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya mengajar, memerintah dari sisi tradisi orang-orang Yahudi. Jadi istilah Torah merujuk pada kata-kata literal dari Allah yang diterima oleh Musa. Jadi menurut tradisi orang-orang Yahudi bahwa istilah ini merujuk dari kata-kata literal dari Allah yang diterima oleh Musa. Jadi Pentateuch itu berasal dari bahasa Yunani, sedangkan Torah itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja isi kitab Taurat atau Pentateuch itu sendiri. Yang pertama tadi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu ditulis kira-kira 1400 sebelum Masehi oleh Musa. Nah, selanjutnya kitab Kejadian, kita akan berfokus pada kitab Kejadian. Kalau kita melihat sifat dasar dari kitab Kejadian itu adalah kitab yang mengisahkan aneka permulaan, yaitu tentang permulaan alam semesta,
manusia, dosa, penebusan, hukuman, kasih karunia, dan tentang kerajaan Allah. Jadi kitab ini sesungguhnya menjawab bagaimana asal-usul segala sesuatu, asal-usul dosa, penderitaan, keluarga, asal-usul bahasa, suku, dan bangsa. Terakhir, kitab ini juga sebuah penyataan akan kekayaan anugerah Allah pada umat manusia dan keseriusan mengenai sifat Allah yang tak berkompromi dengan dosa. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, tujuan Allah memberikan kitab Kejadian ini untuk apa sih? Sesungguhnya di dalam kitab Kejadian ini Allah sedang tidak mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakan di dalam bukunya John C. Lennox ketika ia membahas tentang Alkitab dan perkara-perkara ilmiah. Dia mengutip perkataan John Calvin seperti ini: Roh Kudus tidak memiliki niat untuk mengajar tentang astronomi. Jadi yang dimaksud dengan kalimat ini dalam konteks tulisan John Lennox ini berbicara tentang bagaimana Alkitab ada itu bukan untuk bertujuan mengajarkan tentang astronomi. Jadi tujuan utama dari Alkitab itu bukan berbicara tentang seperti itu. Ya, tujuan utama penulisan kitab Kejadian bukanlah untuk membentuk orang-orang menjadi pintar secara ilmiah, tetapi mencetak orang-orang yang mengakui keagungan Allah dalam karyanya sebagai pencipta dari segala sesuatu, bahwa Allah berdaulat, Allah adalah sang pencipta, Allah adalah Allah yang agung, yang kudus, yang tidak berkompromi dengan dosa. Jadi kita harus memahami hal itu. Alkitab bukanlah buku teks tentang sains. Alkitab adalah firman Allah yang dimana di dalamnya adalah tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat, seperti yang dikatakan di dalam surat Timotius. Seperti ini firman Tuhan katakan: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah tujuan Allah memberikan kitab suci. Jadi Roh Kudus memberikan kitab Kejadian untuk kita diajarkan untuk mengerti tentang kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang Allah adalah pencipta dari segala sesuatu. Tentang dosa yang telah merusak kehidupan manusia, yang membuat manusia malu karena ketelanjangannya, membuat manusia menderita oleh karena dosanya. Dan hanya anugerah Allah sajalah yang dapat membalut setiap kehidupan manusia. Sebab manusia berdosa hanya melahirkan penderitaan, tetapi anugerah Allah menyelamatkan. Inilah yang harus kita yakini dalam setiap kehidupan kita, yang harus kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya kita akan melihat kitab Keluaran. Apa sih yang diajarkan kitab Keluaran itu? Kalau kita melihat secara sejarah, kitab Keluaran itu berbicara tentang bagaimana Allah membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Jadi kalau kita melihat garis-garis besar di dalam kitab Keluaran itu ada dua bagian yang sangat menonjol di dalam kitab Keluaran, yaitu dari pasal pertama ayat pertama sampai 18 sampai 27 itu berbicara tentang pembebasan Israel. Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama itu pendahuluan, pasal yang pertama ayat 8 sampai 22 itu tentang perbudakan di Mesir. Pasal 2 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31 itu berbicara tentang pembebasan yang dipersiapkan. Lalu kalau kita melihat di pasal yang kelima ayat yang pertama sampai pasal 7 ayat 7 itu berbicara tentang tugas Musa kepada Fir'aun. Lalu yang bagian yang selanjutnya tentang keajaiban-keajaiban Allah di Mesir. Pasal 7 sampai pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 bagaimana Allah menyatakan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Lalu selanjutnya pasal 12 sampai pasal 15 ayat 21 itu berbicara tentang Paskah dan kepergian Israel dari tanah Mesir. Lalu bagian yang selanjutnya pasal 15 sampai pasal 18 itu berbicara tentang Israel di padang gurun. Lalu bagian yang kedua di dalam pasal 19
Ada pasal 19 sampai pasal yang ke-40 itu berbicara tentang bagaimana Israel di Sinai. Banyak hal yang dapat kita pelajari melalui kitab Keluaran ini. Kalau kita melihat sejarahnya, pada awalnya Israel adalah tamu-tamu istimewa di tanah Mesir ketika Yusuf menjadi petinggi di tanah Mesir. Namun selang waktu yang cukup panjang, Yusuf pun sudah tiada. Para pengganti pemimpin Mesir pun berusaha menindas orang-orang Ibrani yang oleh karena apa? Populasi mereka semakin bertambah banyak. Jadi dari hal inilah Allah bertindak untuk membebaskan mereka. Allah membebaskan mereka bukan hanya untuk keluar dari tanah Mesir, namun juga untuk mempersiapkan mereka menjadi bangsa milik kepunyaan Allah dan dibawa ke tanah perjanjian. Inilah yang menjadi hal yang di mana Allah membebaskan umatnya. Jadi apa yang Allah ajarkan melalui kitab Keluaran? Kita akan melihat yang pertama, Allah adalah Allah yang bertanggung jawab atas keputusannya. Jadi kalau kita memperhatikan siapa yang mengizinkan Israel untuk masuk dalam tanah Mesir? Allah. Melalui peristiwa kelaparan yang dialami keluarga Yusuf, Allah menggiring mereka untuk masuk ke tanah Mesir. Di sana di tanah Mesir Allah telah persiapkan orang Ibrani yang bernama Yusuf. Walaupun melalui satu penderitaan yang begitu luar biasa, akhirnya Yusuf menjadi pemimpin, menjadi orang yang terpenting di tanah Mesir pada saat itu. Allah memakai Yusuf untuk menolong keluarganya, untuk menolong bangsanya. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, Yusuf pun sudah tiada. Mereka ditindas oleh pemimpin yang sudah tidak mengenal Yusuf. Allah tidak tinggal diam. Ia pun melakukan pembebasan. Hal ini mengartikan apa? Ketika Allah telah memanggil umatnya, Allah pun bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Ketika umatnya di dalam penderitaan, Allah siap hadir di tengah-tengah umatnya untuk membebaskan umatnya. Lalu bagian yang berikutnya, bahwa dialah Allah yang bertanggung jawab dan pembebas umatnya. Dialah sang penebus dari cengkeraman perbudakan di tanah Mesir. Inilah yang dapat kita pelajari dari poin yang pertama. Jadi kalau kita melihat di dalam poin yang kedua, selanjutnya bahwa Allah adalah Allah yang mendidik dan menuntun umatnya. Kita melihat bahwa rute yang ditempuh bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Jaraknya ribuan kilometer, melewati padang belantara, menyeberang lautan, melintasi gunung. Ada perbedaan yang mencolok kalau kita nanti melihat peta. Bayangkan perjalanan yang seharusnya dapat ditempuh selama 2 minggu, ini harus dijalani selama 40 tahun lamanya. Mengapa hal ini terjadi? Coba perhatikan, yang seharusnya jarak antara Israel, antara tanah Mesir dan tanah perjanjian itu jaraknya tidak terlalu jauh sesungguhnya. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah membawa bangsa Israel memutar-mutar di tanah yang gersang, di padang gurun, yang di bagian garis-garis berwarna ungu ini ya. Kalau kita melihat bahwa Allah membawa mereka memutar-mutar padang gurun. Hal ini bertujuan untuk apa? Sesungguhnya untuk mendidik orang-orang Israel. Untuk memperlihatkan bagaimana Allah bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Jadi Allah mau menuntun umatnya. Allah mau mendidik umatnya dengan sedemikian rupa. Banyak hal yang Allah kerjakan dalam perjalanan-perjalanan mereka di padang gurun. Kalau kita membahas secara tuntas, tidak akan selesai. Namun secara singkat bahwa Allah di sini mau mengajarkan mereka tentang bagaimana Allah mendidik setiap kehidupan umatnya, memurnikan setiap kehidupan umatnya, agar kehidupan umatnya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat bagian yang ketiga. Allah adalah Allah yang menjaga kekudusan bangsa dan umatnya.
memberikan batasan-batasan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, ada hal yang penting yang Allah berikan, yaitu apa? 10 hukum perintah Allah. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Jadi ada bagian-bagian yang kita harus ketahui. Yang bagian pertama itu berbicara tentang kasih kepada Allah, bagian yang kedua berbicara tentang kasih kepada manusia. Bagian yang pertama ini kasih kepada Allah. Allah mengajarkan untuk jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Allah Tuhanmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu bagian yang kedua yang Allah ajarkan adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lalu bagian yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bagian yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selanjutnya, hubungan kepada sesama yang Tuhan ajarkan juga apa? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Selanjutnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, ataupun apapun yang menjadi milik sesamamu. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Untuk apa? Untuk Allah menjaga kekudusan bangsanya, untuk memberikan batasan-batasan hidup dalam kehidupan mereka, agar mereka tahu bagaimana Allah sesungguhnya. Allah adalah Allah yang maha kudus, yang tidak berkompromi dengan dosa. Demikian yang dapat saya bagikan mengenai kitab Perjanjian Lama, terkhususnya di kitab Kejadian sampai kitab Keluaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.